Hingga Engkau dapati kami memiliki karakter seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, kami hanya mau bersyukur untuk cinta-Mu, untuk kasih setia-Mu, kebanggaan buat kami jika Engkau Tuhan memilih kami menjadi umat kepunyaan-Mu. Sebab itu Tuhan, yang kami rindukan hanya Engkau, hanya kebenaran-Mu, hanya firman-Mu. Tuntunlah kami melalui anak-Mu Tuhan, biarlah bukan disampaikan dengan hikmat manusia, tetapi sungguh-sungguh hikmat daripada Roh Kudus yang akan menyertainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Lama nggak jumpa. Yuk, sekarang kita belajar ya. Rohani sama nggak rohani, ya? Enggak, ini sekarang kita lihat nih. Menurut saudara, apa sih yang rohani itu sebetulnya? Kalau kita berpikir rohani ya, berdoa rohani nggak? Kita berpikir nih, selalu cari yang rohani ya. Berdoa rohani nggak? Berpuasa rohani nggak? Nyanyi rohani, itu rohani nggak? Ya. Banyak orang selalu berbicara ketika kita, terutama kalau lagi di gereja nih, cara-cara rohani, ya. Yuk, berdoa rohani nggak? Berpuasa rohani nggak? Nyanyi rohani, itu rohani nggak? Khawatir itu rohani nggak? Hah? Ayo, apa sih sebetulnya rohani? Sekarang saya lihat nih ya. Rohani itu berdoa, berpuasa, memuji Tuhan, menyanyi, menyembah Tuhan. Dan itu rohani nggak? Rohani. Saya lagi nyetir mobil, rohani nggak? Saya bekerja, rohani nggak? Rohani, Pak. Loh, makanya sekarang saya nyetir mobil, rohani nggak? Rohani itu jasmani. Coba. Saya berdoa, rohani nggak? Saya nyanyi memuji Tuhan, rohani nggak? Rohani. Saya ulangi ya, saya nyetir mobil, rohani nggak? Ya. Kok aneh? Rohani. Oke ya, saya ulangi sekali lagi nih. Saya ulangi sekali lagi. Menurut saudara, yang namanya rohani itu, saya lagi doa, betul nggak? Saya lagi memuji Tuhan, betul nggak? Saya ke gereja, duduk diam mendengarkan khotbah, rohani nggak? Saya lagi makan, rohani nggak? Saya lagi makan, rohani nggak? Rohani, Pak. Enggak sakit, Pak. Nah, sekarang ini saya ulangi lagi ya. Menurut saudara, yang namanya rohani itu, saya lagi berdoa, itu rohani nggak? Yang sepakat harus, yang biasa nih, menurut saudara, saya lagi doa nih, rohani nggak? Rohani. Saya berpuasa hari ini, rohani nggak? Saya pakai kalung salib yang besar, rohani nggak? Hah? Saya ke gereja hari Minggu beribadah, rohani nggak? Hah? Saya pergi ke mall makan, rohani nggak? Nggak. Oke. Berarti kegiatan saya sehari-hari yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan, saya tidak rohani. Setuju ya? Oke. Kegiatan yang tidak ada hubungan dengan Tuhan berarti tidak rohani. Yang berhubungan dengan Tuhan itu rohani, betul ya? Itu pemahaman saudara, saya sepakat ya? Jadi segala kegiatan yang saya lakukan kelihatannya untuk Tuhan itu semuanya rohani menurut saudara. Segala kegiatan saya yang bukan ada kaitan dengan Tuhan seolah-olah bukan untuk Tuhan, betul ya? Saya nyetir mobil, gak rohani ini. Saya bekerja, gak rohani juga. Berarti kalau begitu, menurut saudara, saya harus ada di mana kalau saya mau menjadi orang yang rohani? Gereja. Mana-mana gereja. Kalau menurut saudara, saya harus jadi orang yang rohani, saya ada di mana? Gereja. Setiap tempat, Pak. Setiap Loh, tadi bayangannya yang rohani itu yang berhubungan dengan Tuhan. Saya harus ada di mana kalau begitu? Supaya kerohanian saya terlihatnya itu wow, spektakuler.
Tidur di gereja. Loh makanya tadi, berdoa itu rohani, berpuasa itu rohani, nyanyinya rohani. Kalau saya nyanyi lagu pop boleh nggak? Rohani nggak itu? Loh, saya nyanyi lagu pop nggak rohani ya? Oke. Berarti kan begini, segala kegiatan saya di luar Tuhan tidak rohani. Betul ya? Betul ya? Sepakat ya? Kalau begitu, saya harus ngapain supaya saya kelihatan rohani? Harus ngapain saya? Coba. Berarti saya ini kegiatan saya setiap hari nyetel lagu gereja, ngomongnya Tuhan terus, ya kan? Terus? Berarti gimana kegiatan saya? Saya nggak bisa ke mall dong. Itu nggak rohani. Gimana coba? Saya makan capcay nggak bisa nggak rohani. Rohani Pak, nanti Hah? ketemu orang. Saya khawatir rohani nggak? Coba, makanya sekarang kita cari sebetulnya yang rohani itu gimana sih? Ingat loh, ya, ingat. Alkitab ini mengajarkan sesuatu yang rohani. Tapi rohani kita ada di mana coba? Kan di dalam. Rohani kita di dalam. Menggunakan jasmani kita untuk menampilkan kerohanian kita. Segala kegiatan kita itu sifatnya dari dalam. Apapun yang saya lakukan ini adalah dari dalam. Yang namanya kerohanian itu, ini loh semua aktivitasku. Semua aktivitasku ini aktivitas rohani karena dipimpin dari dalam. Saya bekerja, itu aktivitas rohani nggak? Coba, saya bekerja, aktivitas rohani nggak? Ayo, coba. Saya bekerja, aktivitas rohani nggak? 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Saya nuruti perintah Tuhan, roh saya juga ngikuti perintah Tuhan. Saya bekerja, beraktivitas. Rohani nggak? Rohani. Doa, puasa, dan lain-lain itu hanya banyak orang yang kepingin kelihatan rohani, tapi karena sebetulnya dari dalam dia tidak mampu, tidak ada roh yang di dalam, makanya jasmaninya yang tampil seakan-akan kelihatan rohani dengan doa dan macam-macam, tapi hidupnya enggak. Coba lihat, orang yang berdoa banyak nemen, berpuasanya nemen. Hari ini coba saudara mati, dia berdoa dan dia berpuasa karena rasa khawatir, benar gak? Berarti rohani gak? Yesus bilang jangan khawatir. Saudara manusia yang rohani, ada Roh Kudus dalam dirinya. Ketika Tuhan bilang jangan khawatir, saudara khawatir gak? Harusnya kan enggak. Loh, kenapa banyak orang khawatir? Berarti dirinya rohani enggak? Karena khawatir dia banyak berdoa, banyak berpuasa. Coba sekarang amati perlahan. Ketika saya bukan melarang berdoa dan berpuasa loh ya, bukan. Tapi sekarang kita pertajam dulu nih. Dengan saudara sekarang kelihatannya rohani, berdoa dan berpuasa sampai nangis-nangis, ternyata tujuannya cuma satu. Saudara hidup dalam ketakutan. Berarti rohani atau tidak? Ternyata tidak. Orang-orang seperti ini ternyata bukan orang-orang rohani. Ini orang-orang jasmani, orang-orang dunia yang hidupnya dalam ketakutan, yang belum menemukan siapa yang ada dalam dirinya. Saya ke mall, nyetir mobil, rohani saya yang memimpin saya kok. Segala aktivitas saya itu atas pimpinan roh. Ini yang kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan terjebak dengan istilah-istilah yang kelihatannya rohani, tapi ternyata tidak rohani sama sekali. Makanya seringkali saya bilang gini, jangan sampai aktivitas jasmani kita tunjukkan sepertinya rohani, bukan. Tapi betul-betul aktivitas rohani yang kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu penuh kekuatan. Yesus bilang jangan khawatir. Orang-orang yang rohani hidupnya penuh kekhawatiran enggak? Yesus bilang jangan khawatir. Kalau orang yang rohani bisa khawatir enggak? Tidak bisa khawatir sedikit pun. Nah, ada orang rohani bisa khawatir.
Kalau orang rohani Yesus bilang jangan khawatir, orang yang rohani berarti sudah ada Roh Kudus kan? Khawatir itu wajar, tapi tidak akan berkesinambungan. Khawatir masa depan rendah, khawatir seketika wajar, tapi tidak mungkin sampai masa depannya ikut khawatir. Coba lihat, Anda sekarang perhatikan, diri kita hari ini masih rohani atau ternyata tidak rohani sama sekali? Yuk, rohani atau nggak rohani hari ini? Masih khawatir? Masih bingung? Yesus loh yang bilang, Matius 6:25 coba. Matius 6. Karena itu aku berkata kepadamu. Ini Yesus yang ngomong. Jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu. Apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ini yang ngomong bukan Pak Oga loh ini. Ini Yesus loh. Coba, ketika ada kalimat seperti ini, harusnya hidup kita itu seperti apa sih kira-kira? Kalau ada yang jamin ini adalah Tuhan kita. Kalau ada jaminan seperti ini, jangan khawatir akan hidupmu. Apapun yang kamu makan ataupun yang hendak kamu pakai. Berarti kan begini, apa yang hendak kamu makan atau minum, jangan khawatir. Kalau sampai nggak bisa makan, sampai nggak bisa minum, yang penting kan hidup. Hidup yang di mana nih sekarang? Kan ini sekarang, ini kan jaminan. Kalau sampai aku nggak bisa makan atau nggak bisa minum karena kebodohanku, ya salahmu sendiri. Ini sekarang, ini ada jaminan seperti ini. Coba, bisa khawatir atau nggak bisa khawatir? Kalau bisa khawatir, berarti belajar dulu sekarang firman. Ulang-ulang ini terus di dalam pencermin. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir. Sampai saudara menemukan, ini beneran Tuhan ngomong apa enggak? Kalau saudara benar-benar manusia rohaninya sudah benar ada, kehidupanmu sehari-hari ini loh, itu kehidupan semuanya dari dalam yang terpancar keluar. Ya, bukan seperti yang kata sekarang. Dikit-dikit, coba lihat ya. Orang hari ini kelihatannya kan, saya ada masalah Pak. Kalimat paling enak apa coba? Saya ada masalah Pak. Apa benar? Ya. Doa dan rohani banget ya. Rohani banget kan? Ada masalah, doa dan biasanya siapa yang ngomong seperti itu? Coba, saya punya masalah, datangnya kemana coba? Hari ini orang punya masalah, datangnya kemana? Datangnya ke pastor, datangnya ke pendeta. Memang bisa apa pendeta? Saya mau tanya coba, orang punya masalah, datang ke pendeta ngapain? Minta coba. Coba, Anda punya problem. Problemnya problem dirimu. Carinya kemana sebetulnya? Tuhannya di mana? Tuhannya di sini atau Tuhannya di sorga? Kan di hati. Anda manusia baru loh, punya Roh Kudus loh. Bisa komunikasi langsung loh. Punya masalah, carinya kemana harusnya? Saya juga punya masalah. Masa saya cari Pak Joni? Bisa apa Pak Joni? Pak Joni juga punya masalah. Hah? Loh makanya, setiap manusia punya masalah. Betul kan ya? Coba, pendeta punya masalah nggak? Saya datang, Pak Pendeta saya punya masalah. Pendetanya bilang, saya juga punya masalah. Tapi karena nggak mau malu, dia doakan kita seolah-olah saya minta tolong. Coba, kalau saya punya masalah, saya cari Tuhan Yesus. Karena dia mengatasi semua masalah saya dan dia ada di dalam saya. Coba sekarang nih loh, ini kan kebalik-kebalik, seakan-akan rohani. Makanya jadi hamba Tuhan sekarang bukan orang penting hari ini. Anda harus mengasih pengajaran yang paling benar hari ini. Kita bukan orang penting loh hari ini. Kita hanya saling menguatkan. Nggak bisa kita jadi orang penting, saya doakan tidak. Kita saling menguatkan. Doa kita juga sama-sama. Bukan kita menjadi orang penting. Anda nggak tahan, Pak. Coba sekarang gini. Bapak sekarang Pak Joni, doanya dikabulkan. Bu Matias doanya dikabulkan. Setiap orang doa dikabulkan. Bu Matias tahan? Puji-puji lah. Coba, Bu Matias setiap doa
langsung dikabulkan. Orang yang sakit didoakan langsung sembuh. Kira-kira gimana kira-kira? Terkenal kan? Mampu nggak daging ini? Mampu nggak daging ini menerima karunia seperti itu? Mampu nggak? Nggak akan mampu. Pasti yang namanya daging, begitu Bu Matias bisa menyembuhkan orang. Wah, sakti. Tuhan tidak mungkin menjerumuskan anak-anaknya. Selama orang itu tidak bisa mengendalikan daging, nggak mungkin dikasih seperti itu. Nggak mungkin, ya. Sekarang apa yang kita kejar kalau begitu? Apa yang kita kejar hari ini? Coba sekarang. Orang sekarang hari ditawarin mujizat terus. Padahal dengan mujizat apakah pasti selamat? Enggak kan? Coba lihat. Kita nawarin hari ini apa sebetulnya? Apakah sesuatu yang berharga? Nih, ini kehidupan berharga nggak? Perlu saya obral nggak kehidupan ini? Ini saya tawarkan gratis. Saya tawarkan kepada siapapun yang mau. Yesus tawarkan kepada siapapun. Tapi ini bukan barang obralan yang kalau Anda beli, supaya orang mau beli, dikasih bonus-bonus. Coba sekarang amati. Anda datang ke gereja, perlu keselamatan atau diobral keselamatan ini? Kalau mau selamat, ayo raih. Nanti diberkati supaya kamu selamat. Perlu begitu nggak? Coba, keselamatan ini ditawarkan dengan bonus-bonus nggak? Perlu nggak? Kalau ditawarkan dengan bonus-bonus, biasanya barang sampah. Sampah itu ditawarkan dengan bonus-bonus. Ini keselamatan. Anda butuh nggak butuh, ini keselamatan. Anda pasti butuh. Ini gratis. Nggak perlu keselamatan tuh. Ayo cari Yesus, nanti diberkati. Nggak perlu. Kenapa? Loh, Anda butuh kok. Anda butuh. Perlu nggak saya obral? Yang mau datang kepada Yesus, dapat keselamatan, dapat bonus-bonus. Perlu nggak? Perlu nggak? Ayo Pak Joni, perlu nggak? Keselamatan perlu saya tambah-tambah macam-macam nggak? Nggak perlu. Keselamatan itu sesuatu yang sangat bernilai. Nggak bisa yang bernilai ini ketika Anda datang mencarinya ditambah-tambahi bumbu-bumbu. Nggak perlu. Dia akan menjadi tidak berharga. Anda cari keselamatan dimanapun nggak ada. Kecuali ini barang loaan. Perlu supaya Anda tertarik. Ayo ambil keselamatan ini. Datang kepada gereja ini. Ada mujizat, ada begini. Karena Anda supaya tertarik. Yesus nggak pernah menawarkan seperti itu. Coba amati orang-orang yang cari mujizat. Amati. Setelah dia dapat mujizat, apa yang terjadi? Kan nggak ada. Coba sekarang kita mengkhotbahkan Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Ada gunanya nggak? Kita ngomong Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus maha besar. Ada gunanya nggak? Kehebatan Tuhan Yesus, kemahakuasaan Tuhan Yesus nggak ada merubah hidupku. Hebat nggak? Ada gunanya nggak? Tukang jamu kalau ngomong jamunya nomor 1 itu pinter. Tapi dia minum jamunya nggak kalau sakit? Ini sekarang Tuhan Yesus penyembuh. Kita ngotbahkan ke orang-orang begitu. Orang-orang yang sakit kita doakan. Waktu kita sakit kita nggak berdoa sama Tuhan ke rumah sakit. Ada gunanya nggak? Sekarang lihat nih. Kita ngomong Yesus hebat. Yesus maha kuasa. Kemahakuasaannya dia merubah dalam hidupku. Kemahakuasaan Yesus tampil dalam hidupku. Baru itu ada gunanya. Kalau cuma ngomong tok, nggak ada gunanya. Dia sudah maha besar. Dia sudah Tuhan. Karena omongan kita dia nggak nambah kok. Kita ngomong dia Tuhan, dia hebat, nggak nambah, nggak ngefek. Tuhan maha besar, Tuhan maha kuasa. Itu punya dampak untuk hidupmu. Kalau dia nggak punya dampak, dia maha kuasa nggak? Pak Juli misalnya ngomong, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha pengampun. Tapi hidupnya Pak Juli asal-asalan. Tuhan hebat nggak? Nggak hebat. Kenapa nggak hebat? Nggak ada dampak. Mana hebatnya Tuhan? Merubah Pak Juli aja nggak bisa kok. Kalau Tuhan maha kuasa, dia maha hebat. Dia harus merubah siapa yang ngomong. Anda berani ngomong Tuhan maha kuasa, Tuhan maha hebat, Anda harus berubah duluan. Menunjukkan kehebatan Tuhan untuk merubah dirimu. Kalau enggak, buat apa coba? Sekarang kita lihat lagi nih. Kita mengaku Yesus
adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setuju ya? Setuju ya? Tapi kalau ada perintah, saudara dikasih perintah sama Tuhan, ayo bunuh diri, mau nggak? Bu Norma nggak mau. Yesus Tuhan udah kasih perintah. Kalau engkau nggak mau bunuh diri, kamu nggak bisa selamat. Gimana kalau ada perintah seperti itu? Coba nih, Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus bilang, matikan dirimu. Mau ngikuti apa enggak? Loh, ini Yesus yang nyuruh. Anak-anak muda coba. Yesus bilang, matikan dirimu. Berani enggak? Yesus kasih perintah, matikan dirimu. Suruh bunuh diri loh kita. Mau enggak? Bu Norma enggak mau. Tuhan suruh. Mau nggak kita sekarang? Coba ini Tuhan suruh. Matikan dirimu. Tuhan kasih perintah suruh bunuh diri, kita mau nggak? Hah? Lo harus mau. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Kalau ada pilihan kita boleh. Coba ini ada ayatnya soalnya. Ada ayatnya. Ya, tak kasih ayatnya. Baru nanti saudara kaget tadi. Roma 8 ayat 13. Ini perintah Tuhan kok. Kalau saudara nggak berani mematikan dirimu, jangan jadi Kristen. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sekarang itu perintah Tuhan jelas. Matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Perintah nggak ini? Wani nggak? Tadi nggak berani. Duh, kan ini bunuh diri. Lagi Kolose 3, coba. Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang dunia. Coba, ini perintah nggak? Loh, ini kan bunuh diri sebetulnya. Sesuatu yang kita matikan. Ini lah, perbuatan-perbuatan ini bunuh diri nggak? Ini daging. Harus ada yang mati. Harus dibunuh. Namanya matikan masuk hidup. Coba sekarang matikanlah. Ini perintah. Gimana kita sekarang? Bisa atau nggak bisa? Coba lihat nih. Saya ulangi Roma 8:13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan. Saudara mau hidup atau mau mati? Mau hidup, berarti harus ada yang mati kan? Kalau kita mau hidup, berarti ada yang mati adalah jasmani. Harus mati. Jasmani ini punya keinginan. Dia tidak boleh punya kehendak lagi. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan. Ini syarat loh. Ini syarat. Lagi coba ayat 17 jelas. Syarat untuk menerima janji. Ya, saya dulu pikir juga ikut Yesus enak, ternyata enggak. Jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Yesus mati di salib, kita. Ini kan sekarang dijanjikan yang enggak. Yesus mati di salib, menanggung cercaan, menanggung hinaan, kita enak-enak. Betul kah? Betulkah seperti itu? Yesus disalib, kita nggak usah disalib. Yesus sudah menanggung dosa kita nggak usah. Yesus disalib, digebukin, diludahin. Saudara tinggal enak. Betulkah itu? Coba lihat, saya baca ayatnya. Jika kita adalah anak, maka kita juga ahli. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan. Loh, kok ayat ini nggak pernah dibaca? Yesus memang disalib, tapi juga syaratnya juga sama. Kita juga harus menderita sama-sama kok. Sama loh dengan dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan. Mau nggak? Sekarang penderitaannya apa ini? Kan gitu yang dicari. Penderitaannya apa?
Apakah penderitaannya sama-sama di kayu salib seperti itu? Penderitaannya apa hari ini? Coba, ternyata syarat untuk menerima janji sama-sama menderita. Yesus memberikan gambaran bahwa dia dalam keadaan yang super, menukar keadaan yang super enak tersebut dengan keadaan gak enak. Dia rela mati di kayu salib. Bahwa ternyata kesenangan di dunia ini gak ada bandingannya dengan kehidupan yang akan datang. Kalau saudara gak mau disalib gimana coba? Ayat 18. Ini sekarang yang namanya penderitaan itu, nih kita ada keinginan daging. Dipuji orang enak gak? Ngamuk enak gak? Ngamuk enak kok puas kadang-kadang. Lega aku. Betul kan? Kan kita ingin dipuaskan itu semua. Aku lega lek mari ngamuk. Semuanya kan gitu kan? Aku ingin dipuaskan, dipujikan enak. Bagaimana kita menyangkal itu semuanya? Bagaimana kita nggak mencari itu semuanya? Menderita nggak? Harusnya aku bisa dipuji orang. Harusnya aku bisa meluapkan amarahku. Kan enak sebetulnya. Tapi ternyata itu semua tidak boleh ada tampil. Menderita nggak? Coba, Pak Joni yang ganteng begini misalnya, harusnya bisa petentang-petenteng, punya gelar macam-macam, tiba-tiba nggak boleh tampil. Jangan ada kesombongan. Gimana coba? Khotbahnya luar biasa, tiba-tiba Tuhan ngomong, tidak boleh ada kesombongan. Malah gede, Pak. Coba, gimana coba? Hari itu orang yang punya kemampuan, wow, super hebat. Tuhan ngomong, nggak boleh sombong, nggak boleh tampil. Menderita nggak? Eman, Pak. Eman dong. Eman dong. Makanya jangan ikut Yesus. Ya kan? Coba lihat nih. Bagaimana Cik Ulan punya suara yang bagus hari ini. Tuhan bilang, ojo cari pujian. Gimana coba? Lu suara gua dong enak ya? Coba, bagaimana? Laku nanti, Pak. Hmm? Ada pujian, laku. Sekarang berat gak? Cik Ulan suaranya enak. Waktu nyanyi, ada orang muji. Berat kan? Hidupnya makin berat gak? Makin, Pak. Coba, suaranya enak. Cik Wulan sama Bu Eli, suaranya enak nyanyi. Orang pasti pengen memuji. Tiap hari dipuji tambah gede kan? Coba, tiap hari dipuji. Kuat gak? Kakinya nggak ada. Pak Alfian mainnya bagus. Tiap hari dicari orang. Kuat gak? Coba sekarang, bagaimana kita nggak menderita, menahan seperti ini? Punya hawa nafsu, tapi itu dikendalikan semuanya. Kuat nggak? Menderita nggak? Saya punya kebebasan hari ini. Mau apa saja saya bisa. Tapi saya nggak boleh melakukan kebebasan itu. Menderita nggak? Menderita nggak Bu Madias? Masih muda, masih kuat. Istri nurut. Ya kan? Bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Tapi harus mengekang semuanya. Itu nggak boleh. Menderita nggak? Loh makanya kan nggak enak dong. Nggak enak dong. Ojo malu Yesus. Untuk apa kita mau seperti ini semuanya? Kira-kira roh itu tahu nggak sih sebetulnya kebutuhan daging itu ada? Tahu kan? Makanya roh nggak mungkin nggak tahu kebutuhan daging. Tapi jangan biarkan daging itu punya kebutuhan sendiri. Ayat 18-nya coba. Sebab aku yakin penderitaan zaman sekarang nggak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada, nggak ada bandingannya kok. Sekalipun aku hari ini kelihatannya tidak bisa memuaskan segala nafsuku, tapi aku mau karena lihat ada sesuatu yang lebih hebat hari ini. Misalnya Pak Joni dipuji-puji orang hari ini. Hasilnya apa Pak Joni? Hasilnya apa coba? Viral. Viral toh? Coba viral toh? Untuk apa? Coba ingat ya. Dalam daging ini ada kesombongan. Dalam daging ada kebencian. Dalam daging ada iri hati. Ada persaingan, ada rupa-rupa hawa nafsu. Bagaimana supaya itu nggak tampil semuanya? Sombong gue enak loh aja nih. Kan enak Bu Madit ya? Enak loh. Dipuji orang, wah dosa kayak bagaimana gitu. Coba. Dalam pelayanan bisa sombong nggak? Kan sombong itu nggak melihat tempat. Dalam pelayanan pun bisa kok. Dipuji orang, sombong, bisa. Iri hati bisa nggak dalam pelayanan? Banyak. Kan banyak kan?
Bisa persaingan nggak dalam pelayanan? Yang namanya daging tidak melihat tempat. Dimanapun dia bisa. Terus kita suruh sekarang ini mengalahkan itu semua. Sanggup nggak? Sanggup nggak, Pak Juli? Ternyata ikut Kristen berat ya. Berat ya. Berat kan? Berat loh. Dan ingat loh, semua agama pun mengajarkan yang sama. Coba lihat ya, semua kepercayaan mengajarkan hal yang sama. Ada yang mampu nggak? Nggak ada. Nggak ada yang mampu. Bahkan yang mampu pun akan menimbulkan kesombongan tersendiri karena dia dengan kekuatannya merasa menjadi orang paling suci. Kita enggak. Kita mampu karena ada Roh Kudus. Yang memampukan kita bukan kita, karena ada Roh Kudus. Makanya kita nggak bisa sombong. Semua ini yang bekerja karena Roh Kudus. Kalau enggak, wah aku mampu. Kalau saya tanpa Roh Kudus, saya mampu melakukan mengekang hawa nafsu saya jadi orang paling alim sedunia. Coba lihat, tanpa Roh Kudus, saya melakukan semua tuntutan firman. Saya jadi apa Pak Joni? Enggak, lebih. Semua tuntutan firman, saya lakukan semua. Saya tanpa Roh Kudus, saya jadi orang yang paling suci. Semua ini kalah sampai aku. Ya kan? Tapi kalau ada Roh Kudus, saya enggak ada peranan. Tapi peranan manusia baru ini yang punya peranan hari ini. Enggak ada yang saya sombongkan. Tidak ada yang saya sombongkan. Ya, jadi kalau Tuhan suruh matikan diri, mati nggak? Makanya Tuhan, matilah kau hari ini. Nggak ada jalan. Ikut Kristen, maunya seperti ini, ya ini sudah. Roma 8 ayat 5, yuk kita atas. Yesus Kristus itu pun juga bunuh diri loh. Benar nggak Yesus bunuh diri sebetulnya? Dia menyerahkan hidupnya. Dia tahu mau disalib, dia berangkat. Kalau seandainya saudara hari itu, saudara berani nggak seperti Yesus? Berani nggak? Pendeta jadi pendeta top, atau jadi pengusaha top, jadi manusia, dan menyerahkan diri untuk dibunuh. Itu bunuh diri nggak? Charles, ini dulu, Lukas 18 ayat 31. Nanti kembali ke ini ya. Lukas 18 ayat 31. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Apa tulisannya? 32. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok, dihina, dan diludahi. Terus, dan mereka menyesal dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Kalau saudara tahu, berangkat ke Yerusalem, diludahi, dibunuh, dihina, mau? Coba ini. Loh, Yesus jelas tuh tahu loh ini. Dia waktu berangkat akan diludahi, dihina, disiksa, dan dibunuh. Kenapa Yesus mau? Kenapa? Punya kasih. Ya kan? Ini menunjukkan buat saudara, kalau Yesus berani, berarti kita juga harus berani. Saudara dituntut. Kita masih hidup, yang disuruh menyerahkan hanya keinginan-keinginannya. Yesus bela nih loh, demi saudara, untuk menunjukkan. Yesus sampai seperti itu. Saudara kalau sampai nggak berani cuman mematikan keinginan daging, mau jadi Kristen model apa coba? Kalau penderitaan seperti ini saudara nggak mau ngikuti, mau seperti apa coba? Roma 8 ayat 5. Kalau Yesus punya pikiran seperti itu, terus saudara nggak berani, mau jadi Kristen seperti apa? Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal dari roh. Coba sekarang pikirannya. Daging ini mikir apa coba? Tidak peduli hamba Tuhan, tidak peduli manusia biasa. Kita bicara manusia biasa nih. Daging mikirkan apa ini? Kenikmatan, perkara hidup, ya kan? Kesenangan. Roh memikirkan kekekalan. Roh berpikir tentang yang kekal. Daging berpikir yang enak-enak.
Coba lihat. Daging selalu berpikir yang enak-enak. Sama Tuhan Yesus dilawan nggak? Yang nyaman, yang enak. Hari itu dilawan nggak? Bahkan dia ganti dengan nyawanya. Kita nggak disuruh seperti itu loh. Penderitaan kita hanya di pikiran loh. 1 Petrus 4 ya. Kalau ini masih nggak mau ya, saudara jangan jadi orang Kristen ngisi-ngisi ini nanti. Kalau cuma orang Kristen maunya dapat berkat, dapat begini-begini, malu-maluin. 1 Petrus 4 ayat 1. Ini lihat ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang disuruh ini apa sih sebetulnya? Pikiran kita itu tersalib bersama Kristus. Kamu juga mempersenjatai dengan pikiran yang demikian. Ada level yang berbeda nggak sebetulnya? Yesus benar-benar mati di salib badannya. Saudara diturunkan levelnya karena dia tahu saudara nggak bakal mampu. Yang dipersenjatai adalah pikirannya. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Kalau Yesus benar-benar badannya, saudara disuruh pikirannya, lebih enak mana sih sebetulnya? Pikirannya kan? Yang disuruh matikan kan pikirannya. Dari pikiran dimatikanlah semuanya ini. Keinginan-keinginan daging. Sekarang roh yang punya keinginan. Kok jangan nemen? Terus mau jadi Kristen gimana coba? Gimana kalau begitu? Roma 8 ayat 6-nya sekarang. Pikiran kita harus seperti Yesus waktu disalib. Apa yang Yesus pikirkan waktu disalib? Lagi apa Yesus yang disalib? Keinginan daging adalah maut, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ingat loh ya, keinginan daging adalah mematikan, keinginan roh adalah hidup. Ini bukan tentang hidup di dunia, ini hidup selama-lamanya dan damai sejahtera. Kenapa roh bisa damai sejahtera? Kemarin kita diskusi sama Pak Joni. Jiwa kita bisa damai karena kekayaan atau karena ada manusia baru. Saudara sekarang lihat nih. Jiwa kita ini bisa damai karena harta yang melimpah, gereja yang besar, harta yang banyak, rumah yang banyak, atau karena kita punya jaminan bahwa kita sudah hidup. Coba, jiwa kita hari ini bisa damai sejahtera karena apa? Coba lihat. Yesus nggak dapat apa-apa. Yesus disalib. Rasul Paulus nggak dapat apa-apa. Isinya penderitaan pelayanannya, dihina orang. Bahkan sampai hari ini Rasul Paulus masih dicaci maki, dibilang membelokkan firman. Dapatnya apa Rasul Paulus? Hinaan dan cacian. Tapi lihat nih sekarang. Keinginan roh adalah hidup. Hidup yang di mana roh ini? Hidup yang di dunia atau yang akan datang? Pasti hidup yang kekal dan damai sejahtera. Coba saudara tanya sama dalam dirimu. Apa yang dia perlukan untuk membuat dia tentram? Roh kita bisa tentram karena apa ini coba? Kasih dunia, kasih harta, jangan yang sedikit-sedikit, kasih seluruh dunia. Bisa tenang nggak? Makin punya harta banyak, jiwanya makin tenang nggak? Lek mati melok sopo hartanya. Betul ya? Makanya enak nggak punya harta, kalau mati wis babar wis. Gak rebutan, gak apa, betul kan? Betul nggak? Ya coba, orang yang punya harta banyak, takut mati nggak akhirnya? Kalau dia cinta sama dunia kan jadi masalah kan? Mari mati, rebutan warisan nggak kekaruan. Daripada begitu lebih baik nggak punya harta, mari mati bar wis. Enak mana coba? Saudara punya harta banyak, begitu mati rebutan KB, anaknya geger KB. Ama nggak punya harta, begitu mati anaknya tetap rukun. Milih mana? Jadilah kehendakmu loh. Coba enak mana coba? Coba, ini pilihan kok. Saudara milih yang mana hari ini loh? Roh itu nggak bisa disuap dengan semua yang bermateri. Roh itu pasti ingin yang kekal. Coba sekarang lihat ya. Nih lihat nih. Ketika saudara bicara tentang
yang nyata dan yang tidak nyata sekarang. Coba lihat ya. Mobil, rumah, kecantikan, kegantengan nyata nggak? Mobil, rumah nyata nggak? Mobil, rumah, kecantikan, kegantengan nyata atau nggak nyata? Tuhan, sorga, neraka nyata atau tidak nyata? Coba sekarang. Cepetan nih, kalau lama-lama nih ini. Mobil, rumah, kecantikan, arloji semuanya nyata atau nggak nyata? Hah? Nggak nyata. Coba. Sorga, neraka, Tuhan nyata apa nggak nyata? Oke. Jadi mobil nggak nyata, memang setan mobil. Coba lihat ya, mobil. Tak pelan-pelan wis, supaya saudara menyimak betul-betul ya. Mobil, rumah, ya, kecantikan, kegantengan, wis. Semua yang kelihatan mata di dunia ini nyata atau nggak nyata? Tapi sementara. Nyata tapi sementara. Nyata karena Bisa dilihat Ya. semua. Coba. Sekarang kalau saya tanya, Allah, Roh Kudus, sorga, neraka nyata atau nggak nyata? Karena itu yang kekal, Pak. Nggak bisa hilang. Ini ya, sorga, Allah, Bapa dan Tuhan itu nyata, ya. Tapi cara melihatnya pakai mata rohani, ya. Mobil, rumah semuanya itu nyata, tapi kelihatan pakai mata jasmani. Mata rohani nggak perlu itu semua kok. Mata rohani nggak bisa melihat itu semua. Mata rohani kita nggak bisa melihat itu. Mata rohani cuma bisa melihat kekekalan. Mata rohani melihat yang terbatas itu nggak kelihatan. Coba mata rohani kita, jiwa kita umurnya tak terbatas. Melihat sesuatu yang ada batasnya kelihatan nggak? Coba umurnya Pak Joni tubuh ini cuma 70 tahun. Sedangkan jiwa umurnya selama-lamanya. Kelihatan nggak yang terbatas ini? Kan nggak kelihatan. Makanya sekarang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Arti ditambahkan berarti, ayo coba sekarang cari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya yang ditambahkan apa saja? Yang materi tadi atau cara pandangnya? Cara pandangnya. Saudara sudah menemukan kerajaan sorga dan kebenarannya. Jiwanya sudah hidup. Cara melihatnya sudah bukan lagi melihat pakai mata jasmani. Kalau melihatnya pakai mata rohani, dunia jadi kecil atau jadi besar? Kecilnya seberapa? Kecilnya seberapa? Tidak terlihat, karena yang kelihatan semuanya yang kekal. Makanya Korintus nyatat, aku tidak memperhatikan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Yang bisa hanya manusia rohani. Coba kalau duit terus lah matimu. Kalau kita cari uang terus, kemudian dihubung-hubungkan dengan segala sesuatunya uang, sudahlah percaya, nggak ada habisnya. Tidak akan pernah saudara puas. Dan itu dicatat dalam pengkhotbah. Pengkhotbah itu catat, itu bukan kita putus asa. Kita harus belajar sama dia bahwa segala sesuatu di muka bumi ini semuanya sia-sia, hanya cuma melelahkan untuk hidup. Nggak ada gunanya untuk kekekalan. Tapi jiwa juga tahu, kita dikasih Roh Kudus. Selama kita hidup, selama kita di bumi, lakukan semuanya itu dengan semangat. Kalau suruh kerja ya kerja, nikmati bumi ini. Yang seneng nikmati, yang sakit juga nikmati. Nanti di surga nggak ada sakit soalnya. Mumpung di surga nggak banyak merasakan sakit, di surga nggak ada air mata. Yang mau nangis di sini. Bener nggak? Bener nggak? Di surga kan nggak ada air mata, setuju ya? Kalau nggak pernah merasakan nangis kan nggak pernah merasa bahagia kan? Mumpung nanti tidak ada air mata, sekarang mau nangis dulu di sini. Di surga nggak ada kesedihan. Kalau mau sedih dulu di sini. Di surga nggak ada lagi penderitaan. Mau menderita ya menderita di sini. Nikmati. Jadi segala sesuatunya harus enak nggak kalau gitu? Enak kan? Enak kan? Kalau orang senang terus,
Coba tanya sama orang yang dari kecil lahir seneng. Dia tahu nggak artinya sedih? Tahu artinya kurang duit nggak? Nggak tahu kan? Makanya harus berimbang. Selagi di bumi, rasa sedih, rasa sakit, enjoy aja. Rasa senang semua nikmati, ya. Nikmati. Mau? Ya hidup lah. Hah? Loh ini lo hidup kok. Hidup ya ada itu. Hidup di bumi, mau nggak ada air mata, gimana caranya? Ada nggak hidup di bumi nggak bisa nangis? Coba anak yang muda ada nggak? Kalau itu ada, saya nggak mau mati. Kalau ada di bumi, kita nggak bisa keluar mata, nggak bisa sakit, saya mau hidup di bumi selamanya. Justru karena itu tidak ada, Tuhan menjanjikan yang sesuatu yang lebih baik. Kalau di bumi bisa hidup enak, tanpa ada tangisan, tanpa ada air mata, saya nggak mau mati. Justru karena hidup ini penderitaan, saya lihat kemuliaan yang jauh lebih hebat, kita mengejar yang sana. Makanya selama di bumi kalau ada nangis juga Nikmati. Bumanes mau bisa nikmati kan? Loh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Loh. Makanya coba lihat nih. Nikmati saja. Makanya sekarang kita ini jadi manusia baru. Tunjukkan dong buah-buah pertobatan kita. Ya, kita mengajarin kok. Yuk Kisah Rasul 26-20. Kisah 26-20. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Pekerjaan pertobatan itu banyak loh. Banyak pekerjaannya, ya. Jadi ternyata harus tetap juga selama di bumi ini semua harus kita lakukan. Orang-orang yang bertobat walaupun sakit, namanya kita sudah bertobat kan. Kalau orang dunia waktu kena sakit mengutuki Tuhan, betul kan? Tapi karena kita sudah bertobat, kita jadi manusia baru, waktu kita kena masalah, apa yang dilakukan? Puji Tuhan. Karena kita tunjukkan perbuatan baik. Lihat nih 1 Petrus 2 ayat 12. Kita sekarang harus berusaha menjadi terang dan contoh. Kita sudah bertobat kok dari manusia lama. Manusia lama kalau kena masalah nggak karu-karuan. Sekarang kita sudah bertobat semuanya. Apa yang terjadi? Coba lihat. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa, di tengah-tengah bangsa yang bukan. Sini buat saudara nggak? Kita hidup di mana hari ini? Ini buat kita loh. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, kita bukan. Kita anak-anak Tuhan yang sudah dilahirkan kembali. Memfitnahkan mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Perbuatan yang baik bukan berarti cuma menolong orang, bukan. Tapi waktu saudara menghadapi masalah, kelihatan nggak? Waktu saudara ngapa-ngapain, kelihatan nggak? Bagaimana menaklukkan hawa nafsu, ini kelihatan semua di perbuatan-perbuatan yang baik. Dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Ini sekarang kehidupanmu jadi contoh. Kita hari ini loh, mau kena apa saja, menter. Mau nangis tak nikmati, kalau sekarang ada masalah, lagi ngapain di saya menikmati kesedihan, karena di surga tidak ada kesedihan. Nggak apa-apa selama di bumi, asal itu tidak mengganggu imanmu. Mana ada dilarang nangis? Tuhan Yesus juga nangis kok. Mau nangis nggak apa-apa, tapi bukan berlarut-larut dalam kesedihan. Masih mau ikut jadi Kristen? Masih mau kan? Kalau nggak mau, saya kasih agama kepercayaan yang paling enak kok. Ada. Kristen pesugihan juga masih banyak. Tapi kalau mau jadi Kristen yang benar, ini arahnya harus jelas, berani menderita. Menderita itu melawan kedagingan, supaya kita ikut dimuliakan bersama Kristus. Makanya kan nggak mungkin di tubuh ini ada dua kekuasaan. Jiwa juga berkuasa, daging juga berkuasa. Jadi perang nggak Pak Joni? Bu Norma kuat, Pak Joni kuat. Kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin ada dua penguasa. Harus salah satu. Satu harus tunduk. Dan cara tunduk harus dikalahkan. Kalau bangga, ya disalib. Memang cara paling enak, disalib. Roma 8 ayat 6. Roma 8 ayat 7 tadi, sambungannya nih ya, 7. Sebab keinginan daging adalah
perseteruan terhadap Allah. Memang nggak bisa. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, dan hal ini memang tidak mungkin baginya. Karena dagingnya selalu ingin disenangkan. Daging pasti menolak untuk menderita, dan Yesus membuat pembalikan itu semua. Dia tunjukkan bahwa dia mampu. Ini nggak bisa dihindari. Makanya Roma 8 ayat 18-19, semuanya tadi ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat 19-nya, ini kerinduan kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Berarti saat itu adalah saat yang ngapain hari ini kira-kira? Itu saat gimana coba? Dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saat apa ini kalau begitu? Saat kematian kita. Ini saat kematian kita. Kematian daging kita, juga kematian, betul-betul kematian kita. Makanya orang Kristen yang benar-benar, dia tidak akan pernah takut dengan kematian. Kematian daging dan kematian benar-benar kematian. Karena cuman tidur. Ini kan dirindukan. Kalau orang Kristen sejati mati, itu namanya tidur untuk menantikan kebangkitan. Kalau saudara bukan Kristen sejati, waktu mau mati pasti panggil semua pendeta untuk didoakan supaya panjang umur. Iya kan? Dan sekarang coba pilih aja. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak Allah dinyatakan. Kalau kita tahu bahwa kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, nggak bisa menderita, nggak bisa sedih, nggak bisa nangis, rindu. Ada bandingannya. Yang di sini dijaga setengah mati pun tetap masih ayune opo, jogon setengah mati wis tetap keriput. Ada yang bisa dijaga nggak? Nggak ada. Untuk apa kita perjuangkan ini? Makanya perjuangkan yang inilah, yang nggak kelihatan ini loh, yang melihatnya pakai mata rohani. Ini yang kita betul-betul jaga. Makanya yang kita rindukan. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9-nya, jadi anak-anak terang itu isinya apa? Ayat 9-nya, karena terang hanya berbuah kebaikan, keadilan, dan nggak perlu diajarin berbuat baik. Cuman ini anak-anak terang kalau hidupnya nggak karu-karuan ya sudah ini aja lah. Karena terang hanya berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sudah itu aja. Ngaku anak terang harus bisa dikendalikan dari dalam. Anak terang buahnya pasti baik, keadilan, dan kebenaran. Ngakunya anak terang buahnya nggak ada ini. Gawat kan? Ya kan? Ngakunya anak terang, hidupnya baik, tapi sombongnya minta ampun. Coba, boleh nggak dia? Saya baik, adil, benar, tapi bisa iri hati, bisa sombong. Gimana coba? Jadi-jadian. Hah? Anak jadi-jadian. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak anak-anak terang itu? Anak-anak terang punya kebaikan, punya keadilan, punya kebenaran, tapi tak tambah bonus. Bisa sombong, bisa iri hati. Hah? Loh makanya, bisa nggak? Harusnya kan lebih, ini kan cuma 3, kebaikan, keadilan, dan kebenaran, tak tambahi kesombongan dan iri hati, kan enak lengkap. Bisa nggak? Nggak bisa. Cukup ini loh, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Perbuatan daging nggak ada. Makanya yang ngaku anak-anak terang, yang sudah mengalahkan daging, kalau masih ada emosional yang nggak bisa dikendalikan, sini, ya, sini,
Nama Kristen itu diperjuangkan dengan darah dan daging. Jangan pakai nama Kristen. Pakai namamu sendiri saja. Saulus berganti nama jadi Paulus. Era lama berganti. Saudara pakai nama Kristen itu meminjam. Jangan pakai nama Kristen, karena Kristen terang, berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nggak mungkin orang bisa menyangkal. Kalau masih ada yang lain, belum terlambat. Masih ada pengajar lain, masih ada agama lain yang bisa dimix. Masih bisa. Di luar masih banyak Kristen yang bisa nge-mix. Masih bisa boleh berbuat dosa, boleh bisa minta ampun. Masih banyak Kristen-Kristen yang rohani, yang mengajarkan doa seminggu 7 kali. Masih banyak, boleh diikuti, tidak ada masalah. Ingat ya, kehidupan doa kita, kehidupan berpuasa kita itu hanya kehidupan aktivitas. Tidak ada yang salah di sana. Tapi yang terpenting sumbernya dari dalam. Ini paling penting. Saudara mau berdoa, mau berpuasa, asal itu menyenangkan, asal itu karena cinta, lakukan. Ingat ya, mau berdoa, mau berpuasa, mau ke gereja, mau bernyanyi, mau apapun, kalau itu karena cinta, lakukan dengan senang hati. Tapi kalau engkau berdoa, engkau berpuasa karena terpaksa, karena tuntutan dari daging, berhenti. Koreksi dulu dirimu, lahirkan manusia baru. Kalau itu karena cinta, lakukan dengan senang hati. Kalau bisa puasa setahun pun tidak ada masalah Pak Joni. Mau doa seharian pun tidak ada masalah kalau itu karena cinta. Ya. Karena ada orang begini loh. Anda disuruh berdoa, disuruh berpuasa, tapi karena tuntutan daging, nggak ada gunanya. Berarti Anda kan benci. Contoh gini sekarang, saya pacaran sama istri saya, disuruh nganter karena saya mau saya nganter, tapi saya gerundel terus dalam hati saya. Kan nggak cinta, ada gunanya nggak? Badan saya mau, tapi dalam hati saya gerundel, ini kurang ajar, ini jangan gini-gini, ke pasar Atom. Enak nggak sebenarnya? Saya diajak ke pasar Atom, muter-muter hati saya gerundel, seneng nggak sebenarnya? Nah, tapi kalau saya melakukan, aku nggak bocoran di pasar Atom, tak antar sekalian, enak nggak? Kalau segala sesuatu yang kau lakukan karena cinta, lakukan itu. Kalau dorongan dari dalam, rohmu yang menyuruh, lakukan ya. Tapi kalau tuntutan dari daging, jangan. Kalau karena cinta, lakukan. Paham ya? Bisa membedakan ya. Makin hari harus makin jelas antara keinginan daging dan keinginan roh. Ini harus bisa memisahkan. Ini dorongan dari mana ini? Waktu saya berdoa, siapa yang mendorong ini? Waktu saya berpuasa, siapa yang mendorong ini? Waktu saya bernyanyi, siapa yang mendorong ini? Kalau saya bernyanyi misalnya, aku memuji Tuhan supaya saya kelihatan supaya orang Kristen, jangan. Waktu saya berpuasa karena saya ingin dituruti sama Tuhan, jangan. Saya berpuasa karena saya cinta sama Tuhan. Saya berdoa karena saya ingin berkomunikasi karena saya cinta. Lakukan dengan sepenuh hati. Ya, beda kan? Ada Kristen yang di luar, ya, ada Kristen yang benar-benar dari dalam. Kalau yang dari dalam semuanya akan menjadi indah. Ini Kristen yang kuat. Kena masalah, nggak kena masalah, nggak cari pendeta. Saudara, begitu kena masalah nggak akan cari. Solusinya cuma satu, dari dalam. Solusinya cuma apa sih? Orang Kristen yang kena masalah, yang orang Kristen sejati kena masalah, solusinya apa? Solusinya apa? Puji Tuhan. Kan sukacita lah, bersukacita lah. Kan itu aja. Semuanya tetap puji Tuhan. Nggak ada kalimat lain. Apapun yang dia lakukan cuman puji Tuhan. Ya kan? Nggak mungkin orang Kristen sejati gulung-gulung nangis-nangis gak karuan terus puasa karena kena masalah. Nggak ada. Nggak ada seperti itu orang Kristen sejati. Nggak mungkin dia berpuasa karena menangisi dagingnya. Nggak mungkin. Dia berpuasa dia karena cinta. Nggak mungkin. Hah? Galau boleh-boleh aja ketika selesai. Ya, terus-terusan. Hah? Lah kalau terus-terusan sekarang tanya, lu galaunya kenapa? Coba tanya. Kalau terus Coba tanya. Galau kenapa? Orang Kristen itu paling enak. Jaminannya pasti. Coba, pasti nggak jaminannya? Jangan khawatir. Yesus yang ngomong, kecuali Yesus itu nggak nyata, jangan percaya. Kalau yang ngomong saya, Pak Juli waktu saya ngomongin, Pak Juli ojo khawatir, ojo percaya. Karena saya bisa berubah. Sekalipun yang janji
Tarafnya menurut manusia ukurannya sangat hebat. Ojo percaya, karena dia bisa berubah. Dia pasti punya mood, pasti punya ini kok. Hatinya, suasananya bisa berubah-ubah kok. Tapi kalau Tuhan yang janji, pasti percaya. Siapapun yang saudara, kalau manusia yang janji, jangan. Saya janji bisa berubah kok. Bisa berubah. Bisa. Kalau yang janji Tuhan, ikut. Makanya saya nggak pernah janji aneh-aneh. Lebih baik ikut kata-kata firman. Kalau saya janjikan nanti, Pak Joni nanti begini-begini, nanti pelayanan tambah sukses gini-gini ya. Wah, repot. Repot. Kalau nggak dapat, repot. Nanti pelayanan di sini Pak ya, kita nanti maju sama-sama Pak. Jangan. Kita melayani, kita jadi terang sama-sama. Yang kita janjikan cuman kita sama-sama menjadi manusia baru. Kita sama-sama menuju pada kekekalan. Cukup ya. Ini ada perjamuan suci, tapi ini hanya liturgi biasa. Ya, hanya untuk mengingat bahwa Yesus memecah-mecah roti, bukan rotinya yang punya khasiat. Memecah-mecah roti itu artinya hari itu, zaman itu Yesus senang membagi-bagikan firman sambil ngobrol, ya. Ini tidak ada kliniknya, ya, tidak ada apa-apanya. Perjamuan suci, perjamuan kudus. Yang kudus itu karena ada berita firman. Yang kudus bukan roti dan anggurnya, tapi ada firman yang dibagi. Itu arti memecah roti, ya. Jangan pernah tawarkan ada ibadah, ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini hanya liturgi untuk mengingat peristiwa bahwa kita ini sedang memecah roti. Ya, ini hanya tradisi yang kita ikutin, tapi ingat maknanya. Bukan perjamuan kudusnya dijadikan klinik. Nanti di sini yang sakit bisa disembuhkan, yang tidak. Tidak ada. Tidak ada, kita sudah Kristen dewasa dari dalam, ya. Di sini hanya mengingat. Ini firman yang dibagikan, ya. Kalau enggak kita bersalah loh sama Tuhan. Kita bukan Kristen anak-anak lagi hari ini. Bukan klinik lagi yang kita ajarkan. Silakan Pak Joni lanjutkan ya. Jadi jelas ya, perintahnya bunuh diri. Tapi bunuh dirinya bukan bunuh diri beneran nyawa kita dimatikan, tapi keinginan-keinginan daging kita taklukkan semuanya. Waktu sudah tepat, saya serahkan Pak Joni. Puji Tuhan. Semua kita diberkati dengan firman Tuhan ya.